Dia adalah wartawan perempuan Indonesia pertama yang karena ketajaman tulisan-tulisannya pernah dipenjara oleh penjajah Belanda dan Jepang. Dia adalah S.K. Trimurti, pejuang kemerdekaan, pemikir, dan aktivis perempuan yang jejak-jejak idealismenya layak dijadikan teladan. Nama S.K. Trimurti melekat dalam dunia pers Indonesia sebagai seorang wartawan 3 zaman yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan sejak wilayah Nusantara masih dijajah Belanda. S.K. Trimurti lahir dengan nama Surastri pada 11 Mei 1912 dari pasangan Raden Ngabehi Salim Banjaran Sasri dan Raden Ajeng Saparinten binti Mengun Bisomo. Terlahir sebagai anak carik atau pejabat setingkat camat pada saat ini memungkinkan Surastri mendapat kesempatan untuk berkeliling dari desa ke desa di wilayah pemerintahan ayahnya. Perjalanan ke desa-desa ini membuatnya mengenal baik kehidupan rakyat di daerahnya yang sangat miskin. Kondisi kehidupan rakyat desa yang berbeda jauh dengan kehidupan warga Belanda amat mengusik batin anak keempat dari 8 bersaudara ini. Tapi kan di lingkungan sekitar dia juga melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap rakyat kecil ya, yang dilakukan bukan hanya oleh para penggede negeri ini tapi juga oleh Belanda gitu. Jadi dia melihat anak-anaknya tidak berpakaian, orang-orang yang berpakaian lusuh apa adanya, mereka juga tidak bisa mengenyam pendidikan. Setelah tamat sekolah Ongkoloro atau disebut Tweedy Inlandse School, Trimurti meneruskan ke sekolah guru putri, Mrs. Normal School di Jebres, Solo, Jawa Tengah. Di sekolah ini dia lulus dengan peringkat pertama. Tak lama kemudian, pada tahun 1930 dalam usia 18 tahun, dia diangkat menjadi guru sekolah putri. Di samping mengajar, Surastri juga aktif berorganisasi. Awalnya dia menjadi anggota perkumpulan rukun wanita dan kadang mengikuti rapat-rapat Budi Utomo. Dia mulai aktif membaca dan rajin mengikuti perkembangan gerakan kemerdekaan. Akhirnya, Surastri memutuskan berhenti menjadi guru dan mengabdikan diri menjadi aktivis kemerdekaan dengan bergabung menjadi anggota Partai Indonesia atau Partindo yang dipimpin Soekarno. Setelah memutuskan bergabung dengan Partindo, Surastri pindah ke Bandung untuk mengikuti kursus kader Partindo. Pada saat bersamaan, dia juga mengajar di Sekolah Dasar Perguruan Rakyat yang didirikan Partindo. Pada 1933, Bung Karno meminta Surastri menulis untuk majalah Pikiran Rakyat. Meski sempat tidak percaya diri, Surastri tetap mengikuti saran Bung Karno itu. Ia dengan lugas mengkritik praktik kejahatan dan sikap rakus penjajah Belanda dalam tulisan pertamanya di majalah Pikiran Rakyat. Karena terkesan dengan dedikasi dan semangatnya, Bung Karno meminta Surastri menjadi pemimpin redaksi majalah Pikiran Rakyat. Surastri menerima kepercayaan ini, namun karena tak ingin keluarganya tahu soal ini, Surastri memilih menggunakan nama Trimurti sebagai nama samaran dalam berbagai tulisannya. Hanya Trimurti, karena di keluarganya juga tidak boleh ada pembicaraan soal politik. Dan di sepanjang perjalanan hidup dia kemudian ketika Trimurti juga mulai berpolitik, dia juga berkali-kali ditegur oleh orang tuanya, coba dibujuk agar tidak lagi berpolitik gitu, tapi dia tetap teguh untuk jalan ke situ. Pada 1937, Surastri atau Trimurti ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya. Ia didakwa menyebarkan pamflet anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Trimurti dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu, Semarang. Ketika diinterogasi, Trimurti mengaku bahwa dia yang membuatnya tanpa membawa nama temannya, jadi biar tidak semuanya masuk penjara lah. Setelah dibebaskan, Trimurti bergabung menjadi wartawati di Harian Sinar Selatan.
Di koran inilah Trimurti berkenalan dengan Sayuti Malik yang belakangan menjadi suaminya. Mereka menikah saat Trimurti berstatus tahanan luar pada 19 Juli 1938. Ada satu peristiwa yang menguatkan ikatan di antara mereka. Suatu hari, Sayuti menulis satu artikel yang menganjurkan rakyat Indonesia tidak usah membantu Belanda jika Jepang menyerbu. Ketika itu, ancaman imperialisme Jepang memang mulai terasa dan ketegangan perang dunia mulai mengancam tanah air. Akibat artikel itu, pemerintah kolonial Belanda merasa terganggu dan mencari penulis artikel itu di kantor harian Sinar Selatan. Untuk melindungi Sayuti Malik yang saat itu dibutuhkan pergerakan kemerdekaan, Trimurti mengaku sebagai penulisnya. Akibatnya ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya. Sekeluar dari penjara bersama suaminya, Trimurti menerbitkan majalah bulanan sendiri bernama Pesat. Modal majalah ini didapat dari penjualan tempat tidur besi milik mereka satu-satunya. Awalnya pasangan ini bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Baru kemudian setelah Pesat makin berkembang, mereka merekrut beberapa wartawan untuk menjadi staf redaksi. Ya, dia di dalam kasus dia dipenjarakan itu karena memang dia memuat tulisan Sayuti Malik yang mengkritik Jepang. Menyadari pentingnya informasi dan penyebaran gagasan bagi sebuah aktivitas perjuangan pada awal tahun 1940-an, pasangan Sayuti Malik dan SK Trimurti nekat menerbitkan majalah Pesat. Karena kesulitan dana, keduanya harus banting tulang untuk menutupi biaya produksi. Tak disangka, majalah yang awalnya hanya terbit 2 kali seminggu ini sangat laris, sehingga kemudian diterbitkan seminggu sekali dan akhirnya meningkat menjadi harian. Saat Jepang datang dan menjajah Nusantara, harian Pesat ditutup karena menuduh tentara Dai Nippon sebagai penjajah baru. Sayuti Malik dan Trimurti sempat ditahan oleh Kampetai atau polisi rahasia Jepang di penjara Jurnatan, Semarang. Selama proses interogasi, Trimurti sempat mendapat sejumlah siksaan. Ya, dia di dalam kasus dia dipenjarakan itu karena memang dia memuat tulisan Sayuti Malik yang mengkritik Jepang. Bagi Jepang ini sudah dianggap sesuatu yang membahayakan gitu. Dan SK Trimurti ya menurut hemat saya adalah seorang pejuang, seorang wanita pejuang pers yang dari sejak awal itu sudah mulai melancarkan kritik terhadap penjajah melalui dunia pers gitu. Atas upaya lobi Bung Karno, Sayuti Malik dan SK Trimurti akhirnya dibebaskan penjajah Jepang dari tahanan. Bung Karno yang memilih jalan berkolaborasi dengan Jepang mengajak Sayuti Malik dan SK Trimurti bekerja di kantor Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Bersama 2 anak dan adiknya, Trimurti kemudian pindah ke Jakarta. Semasa tahun-tahun akhir penjajahan Jepang ini, SK Trimurti tetap aktif menulis, meski cenderung hati-hati. Pada 1945, SK Trimurti bergabung dengan gerakan angkatan baru yang dibentuk sekelompok pemuda seperti Hairul Saleh, Adam Malik, Pandu Kartawiguna, dan SF Mendur untuk mendesakkan gagasan kemerdekaan. Karena keterlibatannya itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Trimurti ikut menjadi saksi pembacaan teks proklamasi di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1947, Presiden Soekarno melalui Setiaji, Ketua Partai Buruh Indonesia, meminta Trimurti untuk mengisi posisi Menteri Perburuhan pada Kabinet Amir Syarifuddin. Meski sempat menolak, Trimurti kemudian menerima jabatan itu dan menjadi Menteri Tenaga Kerja atau Perburuhan pertama dalam sejarah Indonesia merdeka.
pemilihan menteri pada masa kabinet Amir Syarifuddin maupun sebelumnya pada kabinet Sahrir itu lebih banyak didasarkan antara perwakilan ataupun representasi dari kekuatan politik yang ada pada saat itu gitu. Nah, banyak juga tokoh-tokoh yang dipilih ketika itu hanya tokoh yang dikenal karena reputasinya sebagai pejuang politik. Salah satu pencapaiannya di masa kementeriannya adalah munculan 2 undang-undang yang termasuk progresif ya di masanya, bahkan sampai sekarang. Yang pertama Undang-Undang Kecelakaan Kerja tahun 1947 ya. Situ memberikan kompensasi bagi buruh-buruh korban perang atau akibat kecelakaan ketika bekerja ya. Dan Undang-Undang Perburuan tahun 48 yang sekalipun sudah digodok di masa sebelumnya, di masa kabinet sebelumnya, tapi di masa SK Trimurti juga terus didorong agar undang-undang ini selesai. Dan ada juga penambahan beberapa pasal yang kemudian dianggap progresif, dan tidak banyak negara di dunia ini yang menerapkan pasal-pasal itu. Misalnya soal cuti haid. Setelah tidak duduk di pemerintahan pada tahun 1956, Trimurti memimpin Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis, cikal bakal Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Di sela aktivitasnya berorganisasi, Trimurti juga melanjutkan belajar di perguruan tinggi ketika berusia 41 tahun di jurusan ekonomi di Universitas Indonesia. Selama keaktifannya di Gerwis dan kemudian Gerwani, SK Trimurti banyak menulis tema-tema tentang nasib kaum perempuan di Indonesia. Tulisan-tulisan SK Trimurti kerap dimuat di majalah Api Kartini dan Berita Gerwani. Ia juga sempat menulis untuk kolom khusus perempuan di koran Harian Rakyat setiap hari Kamis. Lewat tulisan-tulisannya inilah, SK Trimurti aktif menyebarkan berbagai gagasan untuk memperjuangkan nasib perempuan, seperti nasib buruh perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan kaum perempuan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Karena keaktifannya di gerakan perempuan dan perhatiannya terhadap isu-isu perburuan ini, pada tahun 1962 hingga 1964, ia diutus pemerintah untuk belajar ke Yugoslavia mempelajari workers management. Suatu ketika Sayuti Malik jatuh cinta lagi dengan perempuan lain, dia mengikhlaskannya, mereka bercerai. Bagi dia perkawinan itu ibarat kongsi gitu. Meski ikut mendirikan Gerwani yang berafiliasi dengan PKI, beberapa bulan sebelum pecah peristiwa 30 September 1965, SK Trimurti memutuskan keluar dari organisasi perempuan tersebut. Ia memilih keluar dari Gerwani sebagai bentuk protes dan solidaritas pada suaminya, Sayuti Malik, yang dicerca oleh para aktivis PKI menyusul tulisan yang berjudul Belajar Memahami Soekarnoisme di koran PNI, Suluh, Indonesia. Namun pernikahannya dengan Sayuti Malik yang kerap diwarnai romantisme perjuangan hanya bertahan hingga 31 tahun. Pada 8 Juli 1969, keduanya memutuskan bercerai diam-diam. Selain dipicu keinginan Sayuti Malik untuk menikahi Siti Rancari, seorang janda 4 anak, perceraian ini juga dilatar belakangi hal-hal lain. Dalam perjuangan selanjutnya, memang ternyata ada perbedaan pandangan politik, ya. Perbedaan pandangan politik Pak Sayuti lebih cenderung kepada pandangan politik Partai Nasional Indonesia, sedangkan Putri lebih cenderung kepada pembelaan kepada kaum buruh. Tidak pandangan politik, tetapi karena
beliau menyadari bahwa perceraian itu tidak boleh diketahui anaknya sebelum dewasa, maka mereka merahasiakan perceraiannya, walaupun itu sudah pasti saya dewasa dibuktikan belakangan yang surat perceraiannya. Mereka tetap tinggal satu rumah walaupun lain kamar satu tidur. Trimurti juga sadar gitu loh, bahwa suaminya tuh butuh seorang istri yang benar-benar bisa mengasuhnya, yang benar-benar bisa yang bisa ada ketika dibutuhkan lah. Sementara Trimurti kan orang yang sibuk ya, orang yang sibuk. Dia sadar soal itu. Makanya suatu ketika Sayuti Melik jatuh cinta lagi dengan perempuan lain, dia mengikhlaskannya, ke bercerai. Bagi dia perkawinan itu ibarat kongsi gitu. Ya, jadi kita sepakat untuk melakukan semuanya bersama-sama, meskipun dalam perbedaan ya, tapi jelas mereka melakukannya bersama-sama dengan sebuah kesadaran yang sama gitu loh. Jadi ketika mereka ingin jalan masing-masing, ya udah kongsi itu selesai gitu loh. Jadi simpel aja bagi dia. Memasuki masa pemerintahan Orde Baru, perhatian SK Trimurti pada situasi dan perkembangan sosial politik di tanah air tak pernah hilang. Bersama Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan lain-lain, pada tanggal 5 Mei 1980, SK Trimurti ikut menandatangani petisi 50 yang berisi penolakan terhadap sikap Soeharto yang dianggap otoriter dalam memimpin pemerintahan. Sementara di bidang tulis-menulis, SK Trimurti mendirikan majalah kebatinan Mawas Diri. Artinya beliau masih tetap bekerja di dunia pers gitu, dan beliau mencari celah bahwa kalau tulisan-tulisan di bidang kebatinan itu tentu tidak akan dibredel oleh pemerintah gitu. Tapi di sisi yang lain beliau tetap aktif, tetap berhubungan dengan tokoh-tokoh, dan seperti kita ketahui beliau juga menjadi anggota petisi atau ikut di dalam petisi 50 gitu. Artinya beliau itu masih bergerak terus. Di penghujung hidupnya, SK Trimurti tinggal sendiri di rumah mungil di Jalan Keramat Lontar, Jakarta Pusat. Ia wafat di usia 96 tahun pada 20 Mei 2008. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau adalah sosok seorang pejuang wanita. Telah menyumbangkan hampir sebagian waktu dan pengabdiannya terhadap bidang yang tidak kalah dengan kedudukannya sebagai wanita, padahal lebih besar di situ adalah kaum pria yang berperan. Beliau kagak kalah. Bayangkan kalau seumpamanya beliau itu di dalam perjuangan wanita, ya, perjuangan feminis ya, wajar. Beliau seorang wanita. Tapi beliau itu berjuang di bidang perburuan, di bidang suatu konsep pemikiran bagaimana partisipasi buruh seharusnya berada di dalam ruang lingkup pembangunan bangsa. Saya kagum. Di dalam politik pendidikan dia sebagai Menteri Perempuan pertama di Indonesia ya, untuk sosial dan perburuhan, dia sudah mengadopsi kesetaraan dalam pendidikan yang pada saat itu susah dicapai. Itu sebuah prestasi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, SK Trimurti hidup di 3 zaman ya. Zaman bahkan mungkin 4 zaman ya. Belanda, Jepang, kemudian Soekarno, kemudian Soeharto, 4 era. Dan di keempat era ini SK Trimurti menunjukkan konsistensinya membela keadilan dan kesetaraan tanpa melihat siapa lawannya. Jadi misalnya di era Belanda dia dipenjara oleh Belanda ya, dipenjara oleh Belanda ketika dia
menyusui anak pertamanya. Kemudian ketika Jepang datang, dia juga dipenjara oleh Jepang ya karena dituduh melawan. Kemudian di era Soekarno, dia kemudian diminta menjadi Menteri Perburuhan ya di kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Dia mengkritik Soekarno ya, mengkritik Soekarno, dan dia juga menolak suaminya praktek poligami, tetapi dia masih menghormati suami dan Soekarno. Ini kan ini adalah sebuah konsistensi dari 4 zaman yang luar biasa, dan itu adalah cermin untuk kita semua. Yang pertama aspek pendidikan, yang kedua adalah politik aktivisme, kemudian yang ketiga yang paling menonjol sekali lagi dari dia adalah pejuang literasi. Jadi dia percaya bahwa via penerbitan melalui tulisan-tulisan perempuan itu bisa kokoh dalam perjuangan politik. Tak hanya dikenang sebagai salah satu pejuang kemerdekaan yang gigih dan pemberani, nama SK Trimurti juga tertabal sebagai salah satu tokoh perempuan yang meninggalkan banyak jejak ilham.